Jika kita memberi penuh keikhlasan kepada sesama yang memang membutuhkan, Allah akan membalasnya dari arah yang tak terduga dan melebihi dari yang kita kira. Itu namanya nikmatnya sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah setia Masjid An-Nida TPI, yang semoga dalam hal ini Allah senantiasa selalu mencintai kita semua, sehingga Allah berikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tentu ini semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak dan izin Allah, Allah pertemukan kita di pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini, dan juga Allah memberikan kesempatan kepada kita jamaah yang sudah ada di Masjid An-Nida TPI, perjuangannya melawan ngantuk, mencari kendaraan untuk sampai ke Masjid An-Nida TPI ini hanya tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ganti semua itu dengan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu ini menjadi sebuah kebahagiaan kita semua. Semoga acara ini disaksikan oleh seluruh umat Islam Indonesia dan juga mancanegara, sebab acara ini banyak memberikan sesuatu yang manfaat untuk kita semua berpikir lebih baik lagi tentang konsep Islam secara utuh. Dan tetap kajian kita masih bicara tentang tauhid, bagaimana kita mengesahkan Allah dan melibatkan Allah dalam setiap permasalahan kita. Mungkin sebelum-sebelumnya kita termasuk orang yang baru ingat kepada Allah setelah sesuatu kejadian menimpa kehidupan kita. Kejadian yang dimaksud itu adalah musibah, malapetaka, bahala dan lain sebagainya. Ini mungkin salah satu teguran Allah kepada kita untuk senantiasa kita jangan lupakan Allah. Sebab Allah senang kepada hamba-hambanya yang datang tertatih-tatih dalam keadaan membungkuk dengan masalah yang dia bawa sebagai beban dalam pundaknya. Ia berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah aplikasi dari Al-Ikhlas yang sering kita baca. Salah satu ayatnya yakni Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Gantungkan segala harapan kita, gantungkan segala cita-cita kita, gantungkan segala permohonan kita. Apapun yang kita minta, Allah akan berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan apa yang kau minta. Inilah bedanya Allah dengan kita. Kalau seandainya kita sering meminta dengan orang lain, kita nggak tahu apakah orang lain yang sering kita minta tolong, yang kita minta sesuatu, dia senang atau tidak kepada kita. Mungkin 1-2 kali nggak masalah, tapi ketiga, keempat, kelima kali mungkin ada rasa yang nggak suka, sebab kita selalu datang minta tolong kepada dia. Beda dengan Allah. Allah senang kepada hamba-hambanya yang datang kepada Allah. Dia berkeluh kesah, dia menangis, dia menanti permohonan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang demikian, yang senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap keinginan kita, menghadirkan Allah dalam setiap permohonan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah kajian tauhid kita. Kemarin bagi pemirsa yang terus menyaksikan acara ini, kita bicara tentang tauhid anak. Bagaimana anak ini adalah menjadi sebuah perhiasan hidup kita. Dan saya katakan kemarin bahwa yang namanya perhiasan pasti membuat bangga yang punya. Ibu, bapak misalnya, yang punya perhiasan entah emas, entah yang lainnya, inginnya itu kan diperlihatkan oleh orang lain. Kalau bisa kita bicarakan perhiasan yang kita punya. Sama juga dengan anak.
Seringkali kita sampaikan kepada orang lain, oh ini loh anak saya, oh anak saya sih bagus, anak saya mah kalau malam nggak pernah ngompol, enggak, cuma kencing di celana doang. Sering kita ungkapkan supaya orang lain tahu bahwa kita punya perhiasan. Yang Allah katakan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak, harta itu adalah perhiasan dunia. Nah, oleh karena itu, paham bahwa anak adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka kewajiban orang tua adalah menjaga anak tersebut agar sampai nanti kepada Allah dalam keadaan suci sebagaimana Allah kembalikan anak itu kepada kita pada awal dilahirkan dalam keadaan suci. Karena setiap anak yang dilahirkan suci tidak membawa dosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci. Semoga kajian ini akan menambah cara mendidik dan mengajar anak-anak kita agar betul-betul memiliki tauhid yang baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, nanti kita akan kembali setelah komersial break yang berikut ini. Silahkan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita jumpa kembali Bapak Ibu. Alhamdulillah. Maaf tadi saya membelakangi Ibu dan Bapak. Kali ini kelihatan aslinya. Baik, sambil menunggu Ustadz kita menuju ke atas panggung ini, bahwasanya betul anak adalah sesuatu yang sangat kita harapkan kedatangannya. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ini lagi-lagi biiznillah atas izin Allah. Ya. Baik, alhamdulillah. Iya. Ya, ini alhamdulillah guru kita udah sampai. Tadi kita sempat buka Ustaz tentang masalah tauhid anak. Bahwa kehadiran anak selalu dinanti, dan tapi kadang-kadang ketika hadir kita sia-siakan begitu aja. Yang kita tinggalkan untuk anak bagai bukan tauhid kepada Allah, tapi harta yang melimpah. Nggak tahu di tengah perjalanan kena musibah, anak juga susah, bapak juga susah. Nah, insya Allah Ustaz akan melanjutkan kembali tentang tauhid anak. Jadi kayaknya lebih afdol Ustadz yang ngomong. Silakan Ustadz. Udah cukup Ustadz aja. Silakan. Ya, makasih Ustadz Albar. Ustadz, sini Ustadz. Alhamdulillah dipanggil lagi. Ustadz duduk Ustadz. Ya. Iya, sekali-sekali jajalin kursi panas. Berarti kalau kursi panas ditanya susah-susah nih Ustadz. Iya, Ustadz Albar sudah punya anak belum ngomong-ngomong? Alhamdulillah sudah Ustadz. Sudah. Satu. Ya, saya assalamualaikum dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang azan, ya menjelang sholat subuh kita tanya pengalaman Ustadz Albar mengenalkan anaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya testimoni juga. Ustadz, alhamdulillah atas izin Allah juga. Udah duduk aja nggak apa-apa. Ya. Perasaan gak enak banget kita yang duduk. Kayak orang jompo. Oh berarti selama ini saya kayak orang jompo ya? Enggak Ustadz. Ya. Dan anak saya itu usia 1 tahun 7 bulan sekarang ini. Dan alhamdulillah beliau itu anak saya lahir usia 7 bulan. Jadi prematur. Hampir 3 minggu di inkubator Ustadz. Dan saat itu saya ngeliat anak saya itu dalam kondisi yang lemah banget. Lama udah kita menanti anak tersebut dalam kondisi yang di inkubator. Napasnya itu kelihatan banget kembang kempisnya Ustaz. Gitu kan. Saya berpikir ya Allah kau yang maha kuasa. Jangankan yang seperti ini, lebih dari ini kau akan mampu menghidupkan. Kalau baik untuk kami orang tuanya dan menjadi perhiasan untuk kami. Ya Rabb, kau mungkin akan menghidupkan anak ini. Alhamdulillah atas izin Allah anak itu terus kembang. Dan menjadi satu cita-cita saya bilang sama istri, Bunda, anak ini nanti kalau udah SD harus kita pesantrenin. Saya cari di daerah Sedayu Ustaz, di Gresik, khusus menghafal Al-Quran untuk anak-anak. Karena ketika acara nikmatnya sedekah, beralih bicara sedekah langsung ke Al-Quran, saya lihat anak-anak tampil di depan, menjadi satu kebanggaan jikalau saya punya anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran. Nah saya juga ikutin gaya Ustadz Yusuf Mansur, kalau punya anak dibaca Yasin, Acin, nah itu saya ikutin juga Ustadz di rumah gitu kan. Ayo Abi kalau ada adzan Bi, dia diem, tangannya angkat begitu. Itu namanya adzan. Dikasih sejadah kecil Ustadz, dia sujud, cuma sujudnya nggak kayak kita, nonggeng begitu tuh, sujud gitu kan. Alhamdulillah,
inilah anak yang selama ini kami nantikan. Anak yang betul-betul dari kecil mengenal Allah. Tapi ada satu yang masih saya kurang suka. Jadi kalau ada musik dangdut dia goyang-goyang mulu Ustaz. Ustaz Albar. Iya subhanallah. Iya. Jadi bisa ya ngajarin anak walaupun anak belum bisa ngomong. Belum. Tetap bisa ya? Bisa. Ada adzan selalu Ustaz. Tok 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 dia diem. Tangannya begini yang satu. Nggak tahu begini apa gitu. Mungkin menurut dia adzan. Nah, kalau azannya beduk sama dangdut bagaimana ceritanya? Nah itu dia. Ada takduk dia begini-gini Ustaz. Ya nggak usah dicontohin. Aduh Ustadz kita dah. Alhamdulillah. Kita doain Ustadz Albar sama istrinya terus langgeng ya. Amin. Sampai yaumul kiamah dah. Amin. Terus kemudian anaknya baru atuh kan? Iya. Mudah-mudahan bertambah anaknya. Amin. Kalau bisa sepasang ya enggak? 12 tuh Ustadz, didoain 12. 12 kita bikin persatuan sepak bola Ustaz. Iya. Ya mudah-mudahan dah. Amin. Ini pemirsa di rumah, tayangan ini terlalu berharga buat saya dan Ustadz Albar karena kami juga adalah ayah dari anak-anak kami. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa menjadi Luqman ya. Amin. Luqman ini dia bukan Rasulullah, dia seorang yang saleh, yang hidupnya dikenal sangat sederhana, tapi nasihat-nasihatnya ini selalu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bahkan menjadi salah satu surah di antara 114 surah ya yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada yang tahu surah Luqman ini surah yang keberapa? Ada yang tahu berhadiah CD ya. CD Ar-Rahman. Udah pada punya belum CD-nya? Udah beli kemarin? Alhamdulillah. Ada yang salah nggak tuh? Banyak ya. Sub Mansur nih tajwidnya kurang benar. Jadi ya begitu dah. Cuman kalau kita nunggu benar kita baru keluarin ya subhanallah kita nggak punya kenangan di akhiratnya. Kan bukan kenangan di dunia, kenangan di akhirat. Paling enggak kan ketika kita ditanya sama malaikat, Sub Mansur, mana tandanya? Bahwa situ udah ngajarin Al-Quran. Saya meninggal bawa CD dah. Ya. CD Al-Mulk 1, ya. CD Tabarok tuh. CD Ar-Rahman 1. Kalau perlu kita bawa tipnya kita meninggal. Ya. Kita kestelin sama malaikat itu. Nih, kita baca surah Ar-Rahman. Ya, surah Luqman ini surah ke-31. Ada nasihat dari Luqman yang insya Allah di 2 menit terakhir menjelang azan saya coba akan bacakan beberapanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Nasihat Luqman yang saya bacakan di menit-menit awal kita mengaji ini, inilah insya Allah akan kita wariskan lagi kepada anak-anak kita. Jangan musyrik, jangan menyekutukan Allah, menyembah Allah, dan kemudian berbuat baik kepada orang tua. Insya Allah kita sama-sama menunggu azan berkumandang, kita sama-sama sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah redha sama pengajian kita ini. Ya, silakan yang mau azan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih ya Allah Kau telah menurunkan Al-Qur'an-Mu yang di dalamnya ada pengajaran-pengajaran bagaimana kami mendidik anak-anak kami mengenal-Mu ya Allah. Berbuat baik pada kami orang-orang tua dan juga mengajarkan kami untuk tidak menyekutukan-Mu ya Allah dan berbuat baik pada orang tua kami. Terima kasih ya Allah.
alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Terima kasih Engkau telah menurunkan Al-Qur'an-Mu untuk membimbing kami ya Allah. Dekatkan kami dengan Al-Qur'an. Pelihara kami dengan Al-Qur'an. Jaga kami dengan Al-Qur'an ya Allah. Dan juga dekatkan anak-anak kami. Pelihara anak-anak kami. Dan jaga anak-anak kami dengan Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Wa'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di antara kami yang hadir di masjid ini maupun pemirsa yang ada di rumah masing-masing, di tempatnya masing-masing, Rabb, Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Jangan biarkan kami mencari penolong-penolong yang lain. Ya Allah, hadirlah di tengah permasalahan yang kami hadapi. Hadirlah di tengah persoalan hidup yang sedang kami hadapi. Hadirlah di setiap kesulitan yang kami hadapi. Agar kami tahu selalu ada Engkau di tengah-tengah kami Allah. Hingga kami sanggup mengatakan hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ajarkan kami menjadi orang-orang yang sabar. Ajarkan kami menjadi orang-orang yang redha. Ajarkan kami menjadi orang-orang yang ikhlas. Ajarkan kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Ajarkan kami Allah menjadi orang-orang yang bisa beribadah kepadamu pagi, siang, sore dan malam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna ulikal masir. Bila di antara kami ada yang punya penyakit ya Allah, angkat penyakit kami. Jika Engkau melihat salah satu di antara kami Allah, takdirnya akan terkena penyakit, sabab ya Allah makannya, sabab kurang olahraganya, sabab kebiasaan-kebiasaan buruknya, ya Allah, mudah-mudahan Engkau yang maha mengubah takdir. Mengubah takdir itu dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Sehingga kami senantiasa Engkau sehatkan. Agar bisa kuat bangun malam. Bisa sholat subuh. Bisa menjaga sholat tepat waktu. Bisa berpuasa. Dan bisa melaksanakan ibadah. Ya Allah, jika di antara hamba-hamba-Mu yang ada di masjid ini. Maupun yang ada di televisi masing-masing. Ya Allah, di rumahnya. Ya Allah, sedang dia berhutang. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Yang mungkin sudah menyebabkan dirinya berhutang. Bayarkan hutangnya ya Allah. Sesungguhnya Engkau Allah yang maha kaya. Yang tidak membutuhkan kekayaan dari yang lain. Engkau Allah yang punya kekuasaan tidak ada batasannya. Bayarkan hutang-hutang kami ya Allah. Dan jadikanlah setelahnya kami orang-orang yang bersyukur padamu. Jika ada ya Allah di antara hamba-hamba-Mu ini. Baik yang di masjid ini maupun yang di rumah masing-masing. Belum memiliki jodoh atau anak keturunan, maka berikanlah dia jodoh, berikanlah dia anak keturunan ya Allah yang saleh saleha. Buat yang sudah memiliki jodohnya, buat yang sudah memiliki anak keturunan, ya Allah, jagalah kami semua dalam cinta-Mu ya Allah, agar kami senantiasa menjadi hamba-hamba-Mu yang bersyukur. Rabb, hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir. Masih banyak lagi hajat yang kami ingin sampaikan kepadamu ya Allah. Tapi saya harus mengajar pagi hari ini. Dan jemaah juga harus belajar sesuatu yang baru di pagi hari ini. Maka apa-apa yang belum sempat kami ucapkan, apa-apa yang belum sempat kami mohonkan, apa-apa yang belum sempat kami utarakan kepadamu ya Allah yang maha mendengar, kabulkanlah ya Allah. Bahkan sebelum ucapan itu terucap. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, hari ini kami akan melanjutkan tausiah kami. Kami melanjutkan pengajian kami berbicara tentang bagaimana mendidik tauhid untuk anak-anak kami. Berikan ridha-Mu untuk majelis ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nih.
alamin. Ya, kita lanjut lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa SMS yang mau saya bacakan buat diri saya dan buat jemaah yang hadir di Masjid An-Nida maupun yang hadir di rumah. SMS ini dari salah satu murid di pesantren Darul Quran. Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua anak-anak kita anak-anak yang saleh salehah, insyaallah. SMS ini percis saya terima ketika kita sedang membahas bagaimana mendidik tauhid kepada anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Ananda Adli, putra dari Ibu Sandra dan Bapak Haji Hadi Purnomo. Ayah, kalau santri saya manggil saya ayah. Alhamdulillah, anak saya banyak. Ayah, doain Adli selalu ya. Makasih juga ya selama ini. Ayah berdoa untuk kesuksesan kita-kita semua. Emang benar ya, Adli baru menyadari dan yakin kalau emang kita minta apa saja dan bergantung sama Allah, pasti bakal dikabulin dan dimudahkan jalan. Tanpa disadari, Adli mengikuti kata-kata ayah. Dan emang terasa khasiatnya. Insya Allah seterusnya kalau Adli punya keinginan, Adli bakalan ke Allah dulu, baru berusaha. Ini nih pengajaran tauhid ini. Sekarang ya karena anak-anak kita dijejali dengan ilmu-ilmu yang mengharuskan mereka lulus ujian. Akhirnya pelajaran-pelajaran yang kayak begini suka kelewat. Zaman kita kecil waktu dulu, ya enggak, guru-guru masih sempat ngobrol sama kita. Karena banyak guru-guru yang tidak nyambi sana nyambi sini. Dia fokus aja ngajar. Kalau udah di satu madrasah aja. Kalau guru-guru zaman sekarang kasihan, subhanallah. Saya kadang-kadang prihatin juga. Dia lompat sana ngajar, dia lompat sini. Malamnya jadi tukang ojek, malamnya jadi tukang pecel lele. Saya sempat mengingatkan kepada para guru juga, saya bilang, begitu hebatnya perjuangan saudara-saudara semua. Kalau saudara juga tidak mengenal Allah, nggak akan kecukupan juga. Tapi lihat guru-guru zaman dulu mah. Guru-guru zaman dulu kenal sama Allah. Dia tahu duitnya bukan dari sekolahan. Duitnya dari Allah. Karena gurunya yang kayak begini netes di muridnya. Guru zaman dulu jagoan sholat malam. Jadi dia nggak pusing sama soal rizki. Guru zaman dulu tahu soal keikhlasan. Dia dan saya kalau ngomong kayak begini ya terasa tahu apa sih Yusuf Mansur tentang keikhlasan misalkan gitu. Ya udah, ya saya mohon maaf dah kalau emang salah mah. Ini mah kita bicara guru-guru yang muda-muda yang pantaran saya, bukan bicara guru-guru yang tua-tua, bukan. Guru-guru yang pantaran saya yang memang menjadikan guru sebagai profesi pekerjaan. Banyak lupa zaman sekarang karena kan gaji guru sekarang bagus. Benar bagus sekarang gaji guru, alhamdulillah. Ya banyak juga yang belum bagus. Ya, kita doakan lah yang belum bagus, mudah-mudahan Allah baguskan. Allah naikkan semua para guru ke haji. Tapi saya mau bicara bahwa pengajaran tauhid ini memang penting. Nah, sekarang kalau kita saja sebagai orang tua kan juga guru toh. Kita orang tua guru bukan? Guru buat siapa? Buat anak kita lah. Kalau kita sendiri jadi guru kagak becus, kagak bagus tauhidnya. Bagaimana anak kita mau mencontoh? Ini Adli dan kawan-kawan di pesantren Darul Quran dan saya yakin begitu juga lah di pesantren-pesantren yang lain. Kita ajarin dia tauhid. Ikhtiar nomor 2. Ikhtiar nomor 2 Pak. Jangankan ikhtiar dunia, cerita sholat aja nomor 2. Nomor 1 apa? Syahadat. Saya ngajarkan kepada anak-anak saya 1-2 kisah tauhid. Ada cerita tentang ada seorang anak yang pengen ke Amerika.
Cerita ini saya dapatkan dan saya share lagi kepada anak-anak saya. Ketika dia sampaikan kepada ibunya, ibunya mengajarkan tauhid kepada anaknya. Persis seperti pengajarannya Luqmanul Hakim kepada anaknya. Apa kata Luqmanul Hakim yang tadi ayat sebelum azan ya saya bacakan. Pemirsa yang ada di rumah silakan buka surah Luqman ya, surah ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Coba nih apalin yang sebaik ini. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya, dan ingatlah ketika Luqman mengajarkan kepada anaknya, wahai anakku, sebutannya saja ya bunayya. Bukan ya waladi itu. Wahai ananda, gitu. La tusyrik billah. Jangan sampai kamu menyekutukan Allah. Termasuk kalau yakin nembus Amerika gara-gara belajar, udah syirik jatuhnya. Kita ajarin, cerita ini saya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ajarkan lagi kepada anak-anak. Begitu dia omongkan ke ibunya, ibunya mengajarkan tauhid. Ditanyalah anaknya, "Nak, siapa yang punya Amerika?" Cakep. Coba kalau kita punya duit, nggak kenal sama Allah tuh kadang-kadang. Ya sudah, kamu kursus gitu. Ambil ini, ambil itu. Ambil TOEFL-nya sono, ambil IELTS sono. Banyak bahasa Inggris kalau perlu skornya jangan sampai 100.000 kalau perlu nih. Pakai duit mama. Lah kalau Allah nggak berkehendak, nggak akan juga lolos. Lalu apakah orang-orang yang mengajarkan tauhid tidak mengajarkan belajar? Ya, tetap mengajarkan belajar. Tapi belajar itu nomor 2. Nomor 1 bismillah dulu. Lalu si anak sejak kelas 1 SMA begitu kisahnya. Diajak sholat malam sama emaknya. Setiap malam Jumat dibawa tuh anak ke Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibunda Hajar membawa Ismail alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ke Allah 3 tahun penuh Bu. Tauhidnya makin kental, makin kuat dan jadilah dia pemenang. Sampailah kemudian anak ini di tengah orang-orang yang lagi berebut beasiswa. Pergi ke Amerika. Masya Allah. Mendesislah si anak ini. Makasih ya Allah. Barangkali nilaiku pas-pasan. Tapi belum tentu yang lain sholat malam. Saya sudah ngawal impian saya sudah ngawal cita-cita saya lewat sholat malam dan doa orang tua. Mudah-mudahan Allah engkau mengabulkan saya pergi ke Amerika. Begitu katanya anak. Cakep, cakep. Dia ngobrol sama sebelah kanan dan kirinya. Dari mana? Dari sekolah favorit ini, favorit itu, Masya Allah. Matematikanya berapa kemarin? Dia kata kalau ada 11 nilainya 11. Dia ngukur dirinya, aduh matematika saya cuma 8. Ada satu lagi anak mau ditanya sama dia kacamata udah tebal bener. Nggak perlu ditanya ada kacamata udah tebal. Udah. Sampailah tiba masanya pengumuman. Subhanallah. Setelah 3 tahun mengawal dengan sholat malam. Dia tempuh juga ujian sebagaimana orang-orang. Tibalah masa pengumuman. Alhamdulillah. Namanya nggak tercantum. Sebagai orang yang lulus. Alhamdulillah dia nggak lulus. Tapi apa kata emaknya? Kamu udah dapat sholat malam. Kamu udah dapat Allah. Dan itu lebih besar daripada Amerika. Cakep. Tapi Allah nggak akan menyia-nyiakan ya kepercayaan seseorang. Nggak akan menyia-nyiakan iman hambanya. Saya udah kisahkan ini di kisah-kisah yang lalu. Ternyata kan berangkat-berangkat juga kan. Tahun 96 pemerintah waktu itu membuka padat karya. Dia ngelamar tuh sama pemerintah. Orang kan beasiswa dapat dari Dikbud, ini dari Depnaker. Emang karena dia ngelamar kerja.
Ternyata Amadep Naker ditaruh di pantai, ditaruh di tepian laut. Ngapain? Jadi guide. Ternyata yang dia guide adalah seorang profesor dari satu universitas terkemuka di Amerika, yang selama 6 bulan kemudian anak ini mengasisteni si profesor. Kisahnya adalah kisah yang sudah kita pelajari. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dia orang yang on the track, ada di jalurnya Allah, dan kelak dialah yang berbahagia. Akhirnya berangkat juga ke Amerika. Orang lain untuk menjadi asisten profesor kudu S1 selesai dulu. Dia dari awal sudah melanjutkan pekerjaan asisten ketika dia baru mendarat di Amerika. Orang lain perlu sekolah bahasa dulu. Dia udah enggak kudu karena dia belajar langsung dari orang nomor satunya ahli bahasa yang udah Allah kirimkan ke dia langsung. Kagak pakai sekolah bahasa 1 tahun. Yang lain kemudian ujian yang gak ada yang ngawal. Si profesor ini kemudian 6 bulan yang mendatang mengawal orang ini. Terbang dari Washington DC, terbang dari Amerika ke Jakarta hanya untuk ngawal nih anak. Subhanallah. Lihat. Nah, alhamdulillah Adli salah satu santri kami sudah mengenal Allah. Jangan jalan dulu, sholat dulu. Jangan jalan dulu, sholat dulu. Jangan jalan dulu, sholat dulu. Nanti setelah commercial break yang berikut, kita akan lihat bagaimana SMS beliau kepada ibunya. Di tengah anak-anak yang sering Facebookan. Di tengah anak-anak yang sering seliwuran internet nggak pugu lagu. SMS ini sungguh membahagiakan hati saya. Tapi saya baca setelah commercial break yang berikut ini. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, SMS yang berikutnya dari Ananda Adli. Ini ke orang tuanya. Oh tadi itu ke ayahnya, ini maksudnya ke gurunya, ke ustadznya. Yang berikut ini SMS beliau ke mamahnya. Begini bunyinya. Ini diforward oleh ibunya ke saya. Ma, Adli tahu kok selalu buat kesalahan. Dan Adli minta maaf banget sama mama. Kalau Adli belum bisa bikin mama senang dan bahagia. Padahal anaknya udah sholat malam tiap malam. Masih aja ngomong kayak begini, subhanallah. Adli juga nyadar kok akhlak Adli juga masih kurang. Dan yang ada Adli selalu bikin mama kecewa terus, subhanallah. Adli minta maaf ya dari hati yang terdalam. Adli gak banyak minta sama mama. Adli hanya ingin minta doanya selalu untuk kesuksesan Adli. Dan Adli ingin mama selalu redha sama jalan yang Adli ambil untuk mencapai ridhonya Allah juga. Makasih ya Ma atas jasa mama untuk Adli. Dan doakan Adli terus ya Ma agar jadi anak soleh dan menjadi anak yang diharapkan mama. Doakan juga agar Adli selalu istiqomah. Makasih ya Ma, I love you Mom. Wah, kalau dapat anak model kayak begini, ya kita punya 7 kendaraan yang harganya 1 miliar juga ditimbang sama nih anak nggak ada artinya tuh. Betulan ini. Tapi sebaliknya Pak Bu, kita memiliki apa yang tidak dimiliki sama orang lain. Kecuali satu, anak kita bangor. Anak kita bandel, anak kita nggak kenal sama orang tuanya. Hah? Asal habis assalamualaikum, masih mending ada assalamualaikum namanya masih sholat. Ini mah kagak sholat, waduh. Kita rugi. Kita punya anak, harusnya dapat doanya anak, malah dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kagak benar. Ajarkan tuh anak begitu tuh ajarkan. Nih ya, cara ngajarin anak nih. Supaya dia taat sama orang tua bagaimana caranya? Ini gimmick sih memang. Jadi apa namanya? Ya pinter-pinter orang tua aja. Kadang-kadang boleh juga kita dalam bentuk contoh ya. Pak, sepatu kakak udah rusak nih. Kalau papa ada duit, boleh nih beliin. Pada saat itu masuklah pengajaran tuh. Wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Jangan sampai dia minta kita jadi ayahnya, ini jadi bapaknya, jadi Tuhan buat dia. La ilaha illallah, kasih tahu sama dia, tidak ada yang bisa membelikan sepatu kecuali Allah. Sederhana ke pelajaran ini? Sederhana. Diingat enggak? Diingat sama yang kagak punya duit. Tapi yang punya duit belum tentu ingat. Oh, sepatunya rusak. Ayo dah. Apalagi kalau punya sopir, kalau punya pembantu,
Tolong anterin anak saya. Nih duitnya buat beli sepatu. Nah, ini buat es kelapanya, ya. Ini buat kamu ongkosnya. Nggak ada tuh Allah di sana. Rundownnya tidak ada tuh. Emang juga saya bilang, kadang-kadang kemiskinan, ya belum tentu juga bisa bawa kepada kefukuran. Nggak, belum tentu. Kadang-kadang bagi sebagian orang kemiskinan itu nambah dia hebat sama Allah Tuhannya. Pada sebagian yang lain, kekayaan juga belum tentu jadi wasilah orang buat tambah takwa. Ada juga kadang kalanya kekayaan malah tambah orang jadi jatuh. Tapi adalah hebat Bapak dan Ibu semua. Duit memang di kantong, tapi kita bersabar. Kita tahan bentaran untuk ngasih tahu sama anak kita. Nah, kamu tahu di mana beli sepatu? Tahu Pak. Di mana? Di sejadah. Cakep. Loh, di sejadah memang. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunat tahajud. Beli sepatu ya Allah. Ajarin Pak. Ajarin niatnya. Oh itu karena Allah. Li-nya lil ghoya. Jangan salah loh. Bahasa Arab itu mau subhanallah. Lamnya ada lam lil ghoya. Ada tujuan. Ya. Ada lil hajah. Ada karena buat hajat. Ya Allah saya sholat tahajud, ya Allah saya pengen banget dikasih sepatu. Nah boleh kagak ngomong begitu? Iya boleh banget. Menerjemahnya kan susah. Usolli sunat tahajud, sepatu apaan ya? Li sepatu, ya udah li sepatu aja udah. Tentu semuanya lillahi ta'ala. Sholat. Kita ngelihat dari balik pintu anak kita berdoa. Ya Allah makasih ya. Udah ngasih saya sepatu 3 tahun saya pakai. Bosen-bosen dah. Tapi saya mau minta yang baru belum robek. Ya Allah makasih ya. Kemarin dia robek makasih. Gara-gara dia robek nih saya kemarin ngomong sama ayah saya. Allah kasih duit tuh ayah saya yang lagi ngintip. Saya tahu nih lagi ngintip. Pak kalau udah anak model kayak begini nih udah jadi tuh. Tapi bagaimana anak modelnya kayak begini? Bapak nangkring di tetangga. Hah? Ibu nenteng anak ngomong sama mertua. Enggak pernah ngelihat tauhidnya bener di kita. Anak nggak netes Pak. Tapi kalau anak ngelihat. Memang ngomong nih sama anak. Kan semua orang harus salah dulu. Boleh punya salah dulu. Bukan harus salah dulu. Boleh punya salah dulu ya. Nah temenin mama yuk. Mau kemana? Ke rumah eyang. Ke rumah nenek. Ngapain mah? Pusing. Bapak kamu nih Masya Allah. Udah. Jalan dan nih anak kita. Begitu tengah jalan ada azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti nih kita. Astagfirullah, nah mama salah. Apanya mah salah jalan? Betul salah jalan. Benar kok mah itu rumah mama. Itu rumah eyang. Kak, salah jalan. Itu jalan manusia. Mama mestinya ke Allah. Ya dah. Azan berkumandang tuh Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada masalah bapakmu nak. Ayo kita sholat dulu. Pemandangan ini dilihat sama anak kita Pak. Pemandangan ini dilihat sama anak kita. Dan bertahun-tahun hidup sama kita. Bagaimana dia nggak bagus tauhidnya? Insya Allah. Ustadz, Nabi Allah Nuh. Anaknya sama dia. Ya kita mesti jangan ngomong yang begitu dah. Kadang-kadang suka resek sama jemaahnya. Kanan sama bapaknya mulu. Tapi tenggelam juga. Itu dicontohin. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Kalau gagal bagaimana seorang ayah mestinya? Ya ikutin tuh Nabi Allah Nuh. Kalau berhasil seperti Ibrahim bagaimana? Ikutin juga tuh Ibrahim. Kan contohnya berhasil Nabi Allah Ibrahim toh. Ketika dia kemudian memuji Allah Tuhannya. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Makasih ya Allah engkau telah menganugerahiku Ismail dan Ishak. Ajarkan anak Pak, Bu. Pak, minta duit dong. Udah duha belum? Beres. Beres apanya? Nggak kelihatan ada air wudhunya kok. Ntar Pak. Ya kalau gitu duitnya ntar. Papa nih udah kemakan Yusuf Mansur nih. Ya tapi kan itu baik buat kamu nak. Jadi nggak ada duit nih kalau nggak ada duha. Ya begitu dah. Ya deh, sholat duha dulu. Pada kali pertama anak kita mungkin sholat duha karena pengen duit kita. Ya biar aja. Ya biar aja Pak. Tapi ntar begitu dia mau ngomong lagi. Pasti ditanya sholat duha dulu. Ya deh, dia sholat duha duluan. Assalamualaikum Papa, saya udah sholat duha.
Terus, ya mau lapor aja udah sholat duha. Ya udah alhamdulillah. Alhamdulillah doang nih. Iya bagus kan udah sholat duha. Papa nggak ngerti nih. Sini. Ada bisikin ya. Pak, ada pengen motor. Sholat duhanya berapa rakaat? 2 udah. Kalau pengen motor jangan 2, 4. Enteng, tapi jangan cuma sehari. Oh, berapa hari? Setahun. Mau motor nggak? Iya. Mau nggak? Iya mau. Iya dah, sholat duha. Ya kita mau orang tua Pak. Anak kita rajin seminggu juga kita beliin. Nggak kudu nunggu setahun. Kira-kira begitu loh. Masuk nih lebaran. Ajarin anak kita berdoa. Ini mah kita kasih kertas sama pulpen. Tolong kamu tulis apa yang kamu mau belanja. Coba jagoan banget kita. Coba kamu tulis apa yang kamu mau belanjain. Supaya nanti kita di pasar tahu yang mau dibeli apa. Jangan begitu, ajarin tauhid. Ajarin tauhid mana kita. Terus ajarin cinta sama orang tua bagaimana? Kak Wirda sini. Kak Wirda bisa pakai mesin cuci? Bisa pong, tinggal mencet doang. Kalau bisa, lihat gih mau kenanya mama. Kayaknya tuh ada bercak-bercak kuning deh gitu. Bekas kena susunya dede. Kalau kakak mau bakti nih sama mama, subhanallah. Kakak gak usah ngomong-ngomong sama mama. Bikin hilang dulu tuh mau kena. Ambil diam-diam tuh mau kena setelah mama sholat duha. Kakak langsung cuci. Habis kakak cuci langsung keringin langsung jemur kemudian kakak setrika. Lalu menjelang lohor kakak bawa ya itu mukena yang udah rapi ke mama. Terus kakak ngomong begini sama mama, "Mah, kakak punya hadiah buat mama." "Apa hadiahnya kak?" "Nih, mukena yang udah kakak cuci." Subhanallah. Gitu loh. Terus kita callingan sama istri kita nih. Ntar lu jangan apa yang ganggu rencana ya. Kalau ngeliat mau kena hilang jangan pakai nyari, diem aja udah. Kalau ngeliat mau kena lagi dijemur, pura-pura nggak lihat. Supaya apa? Supaya anak kita nggak kecewa. Mau kena mana nih? Mau kena mana nih? Gitu kan? Kemudian ada anak kita ditanya, "Kak ngeliat mau kena mama?" Dia nggak jawab salah. Jawab salah, nggak lolos dah tuh rencananya. Kita kasih tahu dulu istri kita gitu. Terus istri kita sebaliknya, "Kak, papa mau pulang nih ntar sore. Papa udah ngomong sama mama mau pulang. Kita bikinin pisang goreng yuk." Papa minta mama yang masak. Tapi mama mau ngasih kesempatan kakak masak. Padahal kita udah calling istri kita. Mang nanti ngomongnya begini ya, diatur nih. Kita doain nih anak kita, "Mah supaya anak kita bala-bala." Belanja lah tuh kemudian sama istri ini anak. Anak suruh pilih sendiri pisangnya yang mana. Suruh anak sendiri yang bayar. Anak sendiri yang nenteng. Anak sendiri kemudian nyalain. Ya sampai di penggorengan mah kita ada yang ngurus. Kira-kira begitu. Tapi sampai sesetnya tuh kulit pisang. Sampai kemudian belah-belah itu dia. Sampai kemudian merenain. Sampai kemudian dia, ibu pernah nggak ngeliat? Bapak pernah nggak lihat? Kalau saya sering Pak. Karena gimmick yang begini saya rajin nih. Alhamdulillah. Saya dikaruniai Allah orang-orang tua yang mencontohkan dengan sempurna untuk hidup saya. Bener Pak. Makanya ya kalau ada yang ngomong begini saya tidak terlalu setuju. Jangan bawa-bawa orang tua, ente-ente aja. Enggak setuju tuh saya. Bagaimana kita mau ngilangin orang tua? Orang tua itu yang jadiin kita kok. Saya bangga sama orang tua saya. Maka saya katakan saya anak si fulan. Tapi bukan berarti kebanggaan itu jadi kesombongan. Gitu. Anak saya telepon. "Pak, alhamdulillah Pak. Pisang pertama angus Pak." Pernah tuh saya gitu Bu. Alhamdulillah. "Angus Pak." "Angus, tapi yang angus itu buat kakak. Buat papa insya Allah ada udah kakak siapin. Pakai seresnya Pak. Pakai kejunya Pak. Insya Allah Pak." Begitu makan anak salah milih. Pisang-pisang kepok yang belum matang. Pahit. Tapi kita jadi bapak bagaimana? Bu tersinggung anak. Enak Pak. Alhamdulillah. Duh. Masya Allah. Nih pengajaran begini nih. Pengajaran jangan cuma di buku.
Makanya tahun ini pesantren Darul Quran buka pendaftaran murid baru, modelnya kayak begini, kasih tahu. Begitu orang tua daftar nih, ya sekarang saya udah kapok Pak. Ngasih tahu model gini, nanti lulusannya akan jadi lulusan yang angkanya begini. Ah udah enggak. Sekarang model saya begini kalau ada orang tua datang nih. Ibu, sungguh mau nyantranin anak di Darul Quran? Iya Ustadz. Di sini nggak ada ijazah loh. Padahal ada ijazah. Tapi kita tabrak aja begitu. Di sini nggak ada ijazah loh. Iya kalau begitu alhamdulillah Ustadz nggak jadi. Silakan kalau nggak jadi mah. Kita pengen dapat orang tua yang nyantranin anak di Darul Quran yang tidak nyari ijazah. Nyarinya Pak, nyari berkah kiai. Nyari berkah guru. Nyari anak supaya bisa sholat malam. Ingat kemarin dulu tayangan rapotnya adalah anaknya itu sendiri. Ijazahnya adalah anak itu sendiri. 1000 kali dia nggak ke Amerika, emangnya nggak bisa bikin perusahaan kalau nggak kuliah? Di sini kalau saya tanya siapa yang jadi pedagang, ngacung, sekolah nggak? Bisa jadi dia jawab tidak. Kenapa? Miskin, agak punya duit. Tapi apakah dia berhak? Kemudian punya pasukan S2, S3? Ya berhak. Wong kaya dan miskin bukan karena ijazah kok. Tentu kalau sudah pinter ada ijazahnya, soleh ada ijazahnya, ini yang kita cari. Itulah yang disebut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menjelang sore kita pegang Quran. Ibu, bapak soleh sendirian kalau begitu namanya. Tapi kalau mau hebat ambilin Quran. Kasih anak kita. Kak, tolong dong papa mau baca Yasin, bukain. Kita bisa buka Yasin, hafal. Tapi nggak ada pendidikan kalau begitu mau modelnya. Kak, nih Quran, tolong bukain dong. Papa pengen baca surah Yasin. Siapa? Yasin. Terus kita kerjain lagi. Yasinnya Yasin ayat 60. Siapa? Buka lagi. Gitu loh. Kita bisa nggak ngegelar sejadah? Bisa banget, tangan kita masih ada. Tapi lebih hebat buat ibu dan bapak semua. Subhanallah. Kalau mau ibu dan bapak bisa ngomong begini. Kak, siapin dong sejadahnya. Nanti malam itu sejadah udah tinggal dinaikin doang. Menjelang tidur anak-anak kita udah ngegelar-gelarin sejadah buat kita sholat malam entar malamnya. Subhanallah. Kita lanjutin deh ya. Habis komersial break yang berikut ini, insya Allah ada tamu kita dari Cariu ya. Ada tamu kita dari ini udahan ya? Ya Allah ya salami gitu deh tuh. Kayak enakan ngomong ya. Pemirsa mohon maaf dah ya. Sabar saya kisah bentar minta maaf dong. Harusnya hari ini pemirsa saya mau ngunjukin ada jemaah dari Cariu. Dari apa tuh mana Aljana. Coba tangannya deh. Coba tuh kamera tuh lihat. Iya dia pada mau lapor udah bikin rumah tahfiz. Subhanallah. Saya kira masih ada satu segmen. Biasanya ada yang ngasih tahu. Yang ngasih taunya ganti. Ganti orang itu. Jadi saya kurang paham. Pemirsa mohon maaf ya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat adanya. Amin. Ya Ustaz Abbas silakan tutup dah. Pokoknya saya udah minta maaf duluan. Terutama sama ibu-ibu dari Cariu yang sudah janjikan hari ini bicara testimoni ya. Mohon maaf lahir batin silakan. Baik. Pemirsa rahmati Allah, demikianlah kajian kita tentang tauhid anak. Rasanya memang masih ingin terus kita dengarkan resep apa yang Ustaz berikan kepada kita. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah masih manjangkan umur kita. Minggu depan kita bisa ketemu lagi. Kami semua yang terlibat dalam kurun nikmat dan sedekah, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita memberi penuh keikhlasan kepada sesama,